أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 62. Tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada para nabi di masa lalu dan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen dan orang-orang Sabiin, yakni segolongan dari orang-orang Yahudi atau Nasrani, siapa saja yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir di masa nabi kita, serta mengerjakan amal soleh yaitu syariatnya, mereka akan memperoleh pahala sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka itu, di sisi Tuhan mereka, tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Domir atau kata ganti orang pada amana, amila, dan sesudahnya hendaklah diartikan secara umum atau siapa saja. Ayat 63. Tafsirnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil ikrar darimu yakni ikrar bahwa kamu akan melakukan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Taurat, dan sesungguhnya kami angkat gunung Tursina ke atasmu, artinya kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadamu, yakni tatkala kamu tidak mau berikrar seraya kami berfirman, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu ini, maksudnya secara giat dan sungguh-sungguh, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya yakni dengan mengamalkannya agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Artinya terpelihara dirimu dari api neraka dan perbuatan durhaka. Ayat 64. Tafsirnya. Kemudian kamu berpaling menyalahi ikrar, setelah itu, maksudnya setelah berikrar tadi, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, yaitu dengan menerima tobatnya atau menangguhkan siksa terhadapmu, niscayalah kamu akan termasuk orang-orang yang merugi atau celaka. Ayat 65. Tafsirnya. Dan sesungguhnya, lafadz lam-nya adalah lam kosam, menyatakan bersumpah, artinya, demi. Kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar peraturan di antaramu pada hari Sabtu, yakni dengan menangkap ikan, padahal kami telah melarangmu dari demikian, dan mereka ini ialah penduduk Eilat atau Ailah, lalu kami titahkan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina, artinya yang terkucil. Apa yang dikehendaki Allah itu pun terlaksana dan setelah masa 3 hari mereka menemui kematian. Ayat 66. Tafsirnya. Maka kami jadikan dia, maksudnya hukuman tersebut sebagai peringatan, cermin perbandingan hingga mereka tidak melakukannya lagi, bagi umat-umat di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dihususkan bagi orang-orang ini, karena hanya merekalah yang dapat mengambil manfaat darinya sedangkan orang lain tidak. Ayat 67. Tafsirnya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, yakni ketika ada di antara mereka itu seseorang yang terbunuh sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya, lalu mereka minta kepada Musa untuk memohonkan kepada Allah agar dia dapat memberitahukan siapa pembunuhnya itu. Maka dia memohon, lalu katanya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jawab mereka, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Artinya suruhan kamu itu akan menyebabkan kami menjadi sasaran olok-olok dan tertawaan orang. Jawab Musa, aku berlindung, maksudnya aku tidak sudi. Kepada Allah akan menjadi golongan orang-orang yang jahil, yang suka berolok-olok, tatkala mereka ketahui bahwa Musa bersungguh-sungguh. Ayat 68. Tafsirnya. Mereka bertanya, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami, sapi betina yang manakah itu? Maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda? Jawab Musa, Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua atau berusia lanjut, dan tidak pula muda, atau terlalu kecil, tetapi pertengahan di antara demikian, yakni di antara tua dan muda tadi, maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu supaya menyembelih sapi yang telah dijelaskan itu. Ayat 69. Tafsirnya, kata mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya kepada kami apa warnanya. Jawab Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang kuning, yakni yang kuning tua warnanya, maksudnya yang kuning pekat, yang menyenangkan orang-orang yang memandang, artinya menarik hati mereka disebabkan keelokannya. Ayat 70. Tafsirnya. Kata mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya bagi kami hakikat sapi betina itu, apakah yang dimanjakan ataukah yang dipekerjakan. Karena sesungguhnya sapi itu, yakni kalau jenisnya baru yang disebutkan sifatnya itu, masih samar bagi kami, karena banyaknya hingga kami tidak mengetahui mana yang dimaksud, dan sesungguhnya kami insya Allah akan memperoleh petunjuk, untuk mendapatkannya. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa sekiranya mereka tidak mengucapkan insya Allah, tidaklah akan dijelaskan kepada mereka untuk selama-lamanya. Ayat 71. Tafsirnya. Kata Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja atau membajak tanah untuk ditanami. Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi, dipakai untuk bekerja, dan termasuk barang yang dinafikan, dan tidak pula untuk mengairi tanaman atau tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan, tidak bercacat, bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja berat, tidak ada belangnya, tidak ada warna lain dari warna aslinya. Kata mereka, sekarang barulah kamu mengatakan kebenaran. Maksudnya memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang sapi yang dimaksud, mereka cari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, lalu mereka beli dengan emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu, lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya karena harganya yang tinggi.
Dalam sebuah hadits disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina yang ada tanpa banyak tanya, yang demikian itu akan mencukupi. Tetapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri sehingga dipersulit oleh Allah. Ayat 72. Tafsirnya. Dan ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu tuduh-menuduh tentang hal itu. Asalnya, lafat, fatadaaroktum, lalu huruf ta, diidghamkan ke huruf dal, yang berarti bertengkar dan saling menuduh, sedangkan Allah menyingkapkan atau memperlihatkan apa yang kamu sembunyikan tentang persoalan tersebut. Kalimat ini adalah suatu interupsi dan merupakan awal kisah. Ayat 73. Tafsirnya. Lalu firman kami, pukullah dia, maksudnya mayat dari orang yang terbunuh tadi dengan salah satu anggota badan sapi betina itu, lalu mereka pukul dengan lidah atau pangkal ekornya sehingga ia pun hidup kembali dan mengatakan siapa pembunuhnya yang tiada lain dari dua orang saudara sepupunya yang disebutkan namanya masing-masing, kemudian ia menjadi mayat kembali, maka kedua pembunuhnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan harta warisan, bahkan mereka pun dibunuh pula, lalu firman Allah Ta'ala, demikianlah, maksudnya caranya Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tandanya atau bukti-bukti kekuasaannya agar kamu memikirkan dan merenungkannya sehingga mengerti dan mengimani Allah yang kuasa menghidupkan seorang manusia yang telah meninggal, juga sanggup menghidupkan berjuta-juta manusia lainnya. Ayat 74. Tafsirnya. Kemudian hatimu menjadi keras, ditujukan kepada orang-orang Yahudi hingga tak dapat dimasuki kebenaran setelah itu, yakni setelah peristiwa dihidupkannya orang yang telah mati dan kejadian-kejadian sebelumnya, maka ia adalah seperti batu dalam kerasnya, atau lebih keras lagi daripada batu, padahal di antara batu-batu itu sesungguhnya ada yang mengalir anak-anak sungai daripadanya dan di antaranya ada pula yang terbelah. Asal lafat, yatashakikoku, lalu huruf ta, diidghamkan pada huruf shin, hingga menjadi, yashakikoku, lalu keluarlah air daripadanya dan sesungguhnya di antaranya ada pula yang jatuh meluncur dari atas ke bawah karena takut kepada Allah, sebaliknya hatimu tidak terpengaruh karenanya serta tidak pula menjadi lunak atau tunduk. Dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan hanya ditangguhkannya menjatuhkan hukuman hingga saatnya nanti. Menurut satu kiroat bukan, tak maluun tetapi ya maluun, artinya, yang mereka kerjakan, sehingga berarti mengalihkan arah pembicaraan. Sadaqallahul azim.